Hari ke-7 setelah melahirkan. Assalamualaikum, melahirkan. Ulang tahun teman perempuannya menyuruhku yang sedang masa nifas memasak sehidangan lauk untuk mereka. Kamu pulang, sayang? Sayang, hari ini ulang tahun Yao. Kamu buatkan beberapa lauk. Aku benar-benar ingin merayakannya. Chenzuo, aku masih dalam masa nifas. Bagaimana bisa kamu menyuruhku memasak untuk Jiang Xingyao? Yo, ada teman yang sangat dekat denganku. Kami tunggu bersama. Hari ini ulang tahunnya. Dia meminta khusus daging merah buatanmu. Oh, masakkan daging sekali. Apa salahnya? Kakak ipar, suka daging merah buatanmu. Di hati Chenzuo, orang yang paling penting bukan aku, bukan juga anaknya, melainkan teman perempuannya, Jiang Xingyao. Sudah dewasa. Begini. Oh, masih seperti kucing yang suka ngiler. Chenzuo, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Di depan kakak ipar? Kalau kamu masih mengatakannya, aku akan marah. Baiklah. Si kecil yang manja. Aku yang ingin makan daging merah. Aku yang ngiler. Sudah cukup? Nah, baru benar. Buku. Lama itu yang diinginkan? Jiang Xingyao, Suamiku pasti akan memenuhinya segera. Anak ini kok mirip kamu? Suaranya keras sekali. Saat kakak ipar melahirkan, kamu memelukku tidur. Dengkurannya membangunkanku berkali-kali. Kamu memeluk terlalu erat, sampai aku tak bisa melepaskannya. Benci aku mendengkur ya. Jangan tidur dengan ayah lagi. Kalian tidur bersama? Kakak ipar, aku dan Chenzuo itu teman baik. Kami tidur di satu ranjang. Itu hal yang normal. Kami semua adalah teman baik. Chenzuo dan Yao berbaring bersama. Ada apa dengan itu? Yao itu santai. Kami tumbuh besar bersama. Dia sering bersama Chenzu. Tidur di satu selimut. Kakak ipar, kamu akan terbiasa. Lihat, semua orang merasa ini normal. Hanya kamu yang berlebihan. Cepat masak. Jangan ganggu kami. Merayakan ulang tahun Yao. Hari aku melahirkan. Kamu bilang sibuk kerja. Ternyata pergi menemani Jiang Xingyao. Orang tua Yao sudah tiada. Dia hanya punya kami. Beberapa teman masih kecil. Oh, aku tidak peduli padanya. Bagaimana nasibnya? Yao adalah teman baik kami. Teman dalam kesulitan. Kami pasti harus membantu. Kakak ipar, Chenzuo, dia hanya mengkhawatirkan aku. Jangan salah paham. Bima! Thank you. Sudah cukup. Aku tidak menemanimu ke rumah sakit. Kenapa kamu berteriak pada Yao? Lagi pula, apakah aku sudah menulis buku? Menemanimu ke rumah sakit? Kamu masih mau apa lagi? Dia memang menemaniku. Tapi, bisa jangan dia terluka di rumah sakit? Ibu, aku sangat sakit. Oh, tanya perawat. Apakah bisa epidural? Melahirkan memang sakit, mana ada yang tidak sakit? Epidural apalagi? Mana Sulan? Ayo minum. Oh, minum gelang-gelangan. Halo, sayang. Ada apa? Sayang, kamu di mana? Aku sangat sakit. Bisakah kamu minta ibumu memanggil perawat untuk memberiku epidural? Teman-temanku yang melahirkan juga tidak pakai epidural. Bukannya juga baik-baik saja. Dia yang paling cengeng. Shenkuyo. Kita mana yang tidak merasakan sakit saat melahirkan? Tidak bisakah kamu menahannya sedikit? Cium dong. Chenzuo sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kenapa kamu masih mengganggunya? Aku sudah menemanimu ke rumah sakit untuk melahirkan. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Ma, aku benar-benar sangat kesakitan. Minta perawat untuk memberiku obat bius. Obat bius apa lagi? Aku melahirkan. Tidak serumit kamu. Langsung di rumah saja. Kamu ini cengeng sekali. Kakak ipar, kamu memang terlalu cengeng. Kamu masih punya tenaga untuk menelepon Chenzuo. Masa tidak punya tenaga untuk melahirkan? Shenkyu, apakah kamu sudah gila? Kamu berani memukulku? Shenkyu, sudah cukup kamu buat keributan? Yao sengaja datang menjengukmu.
Kenapa kamu bertingkah gila? Chenzuo, cepat lihat dia. Dia berani memukulku. Tidak apa-apa. Shen Qiu ini sengaja membuat drama ini. Apakah dia ingin mengusir kami? Kami datang ke rumahmu Untuk merayakan ulang tahun Yao Yao. sekalian melihat Ana, kakak ipar. Begitukah caramu memperlakukan kami? Kakak ipar. Kamu tidak bisa kalau ya, baik hati. Lalu, kamu mengganggunya. Yang Xingyao di hadapanku bergandengan dan berpelukan dengan suamiku. Bersikap mesra. Pada hari aku melahirkan. Dia malah pergi menemaninya, mengabaikanku sepenuhnya. Kamu tanya kenapa aku memukulnya? Perempuan mana yang tidak melahirkan? Siapa? Aku belum pernah melihatmu begitu cengeng. Wanita memang cengeng. Gampang sekali cemburu, Chenzuo. Kalau begini, aku jadi takut datang ke rumahmu. Agar kakak ipar tidak salah paham. Chenzuo, kalau istrimu tidak ingin Yao Yao merayakan ulang tahun di sini, bisa langsung bilang. Kami juga bukan harus datang. Yao Yao cuma ingin makan daging merah buatanmu. Cepatlah masak. Lalu minta maaf padanya. Ku akan buat dia memaafkanmu. Chenzuo, aku sedang masa nifas sekarang. Kamu tidak peduli padaku. Dan juga tidak peduli pada anak. Sekarang malah harusnya masak untuk kalian. Kau tidak bisa masak. Shen Qiu, aku lihat kamu memang semakin cengeng. Kalian mau makan ya? Baik. Aku yang masak. Cepatlah masak. Yao Yao sudah lapar. Panggil aku kalau sudah selesai. Aku akan menenangkan Yao Yao dulu. Ya, ya. Yo, yo. Kamu jangan berdebat dengan Shen Qiu. Dia itu cuma ibu rumah tangga. Begitu, dia cemburu padamu. Iya, disuruh yang perempuan. Kenapa dia sok-sokan? Sulit sekali. Mari. Setelah melahirkan, untuk tubuhnya sudah berubah. Chenzuo, cepat cerai saja dengannya. Lalu bawa Yoyo pulang ke rumah kita. Benar. Yo, yo, jangan malah. Akhir pekan aku ajak kamu beli hadiah. Pilih saja. Itu kata kamu sendiri. Kalau begitu, aku kasih kamu muka. Aku akan memaafkannya. Shen Qiu ya. Kamu mau apa? Chenzuo. Kamu, jangan undang aku. Ke sini lagi. Aku tidak akan datang ke rumahmu. Shen Qiu, hari ini adalah ulang tahun Yao Yao. Tidak hanya memukul orang, tapi juga membuatnya penuh dengan kotoran. Kamu membuatku kehilangan muka. Yao Yao tidak akan seperti kamu, bertingkah tidak masuk akal. Pergi dari sini. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Xiaoyu, ibu setuju kamu bersama Chenzuo? Bersama-sama. Besok, bawa Chenzuo dan anak pulanglah. Harta keluarga Shen akan diserahkan kepada kalian berdua. Maaf. Seharusnya tidak untuk membuktikan pilihanku sendiri. Memutuskan hubungan dengan kalian. Aku ingin bercerai. Dengan Chenzuo. Halo, saya mencari Chenzuo. Saya istrinya. Anda istrinya? Bukankah istrinya? Oh, Anda di kantor. Chenzuo, aku kan saudara seperguruanmu. Mana bisa kubiar istrimu? Begitu menganiaya aku? Aku sudah 2 hari tidak pulang, dan aku juga tidak mengizinkan ibuku membantunya mengasuh anak. Biar dia tahu apa akibatnya menganiayamu. Hah? Kenapa kau datang? Kenapa? Takut ketahuan kau dan saudara seperguruanmu berselingkuh? Kakak ipar, jangan ngomong sembarangan. Aku dan Chenzuo hanya saudara seperguruan. Hubungan kami agak dekat. Apa salahnya?
Kau datang untuk minta maaf kepada Yao Yao, kan Chen Qiuyu? Kau minta maaf harus dengan sikap yang baik. Minta maaf. Aku minta maaf kepada Jiang Xinyao. Yang bersalah adalah kau. Kamu harus minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf, Chen Zuo? Di hatimu, dosaku ini apa? Aku dan Yao Yao saudara, sahabat. Kamu cuma ibu rumah tangga. Setiap hari sibuk dengan anak. Sendiri ketinggalan zaman. Jangan di sini. Omong sembarangan. Aku ketinggalan zaman, Chen Zuo. Dulu, kamu yang menyuruhku berhenti kerja untuk hamil, tinggal di rumah melahirkan, mengambil investasi yang kudapatkan, menjadi manajer. Sekarang, meremehkanku, sibuk dengan anak setiap hari, sebagai ibu rumah tangga yang ketinggalan zaman. Ternyata investasi itu bukan manajer Chin yang dapatkan. Chen Zuo dan Jiang Xinyao. Ya, setiap hari mesra bersama. Kukira mereka suami istri. Ini kan si manis. Mulutnya bilang sahabat, tapi tubuhnya jujur. Bisa saling berpelukan dan berciuman. Chen Zuo, menurutku kakak ipar. Dia sengaja datang ke perusahaan untuk merusak nama baik kita. Chen Qiuyu, kenapa kamu begitu? Tidak masuk akal. Cepat pulang jaga anak. Jangan datang ke kantor. Memalukan. Asalkan kamu menandatanganinya. Mulai sekarang, aku tak akan pernah muncul di sisimu lagi. Kamu mau bercerai denganku? Kamu mau bercerai denganku? Shen Qiuyu, kamu pantas mengajukan cerai padaku. Shen Qiu, Chen Zuo membuatmu hidup enak di rumah. Kamu malah masih ingin bercerai. Tak tahu baik buruk. Aku hidup enak? Mana ada wanita yang hidup enak? Siang malam mengasuh anak, bahkan saat sakit harus menggendong anak sambil diinfus. Chen Zuo, siapa sebenarnya yang hidup enak? Kakak ipar, ini salahmu. Chen Zuo setiap hari di perusahaan. Siang malam cari uang. Untuk kamu, tak jaga anak rumah. Malah ke kantor. Merusak nama kami dua. Lihat dirimu sekarang seperti ini. Apa bedanya dengan wanita pengacau? Aku seperti wanita pengacau. Aku seperti wanita pengacau. Bukankah karena kalian yang memaksaku? Chen Zuo. Saat aku melahirkan sulit, kau minta datang ke rumah sakit. Kamu dan Jiang Xinyao tidur berpelukan di rumah. Bahkan saat aku diinfus, akan meneleponmu. Apa yang kamu lakukan? Hah? Jangan menangis. Jangan menangis. Nishinyo, salah Shen Qiuyu. Dia mendorongku, membuat pinggangku terkilir. Ia cuma wanita kasar. Jangan samakan dirimu dengannya. Sudah tahu salah? Halo Chen Zuo. Aku demam dan sedang diinfus di rumah sakit. Bisakah kamu datang? Untuk menjaga anak? Shen Qiuyu, kamu sendiri yang sakit. Mengapa membawa anak ke rumah sakit? Tidakkah kamu takut virusnya menular? Mengurus anak saja tidak becus. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Oh, Chen Zuo, pelan-pelan. Kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Chen Zuo, apa yang kamu lakukan? Ribut apa lagi? Perempuan yang sudah menikah memang merepotkan. Suka pura-pura lemah untuk dapat simpati pria. Kalau sakit cari dokter. Jangan di rumah kami. Bukan dokter. Karena aku sudah menyuruh ibuku merawatmu di rumah sakit. Shen Qiuyu, apakah kamu sampai harus hal kecil ini membesar-besarkan masalah dan bicara cerai denganku? Ibumu merawatku? Ibumu melihat aku melahirkan anak perempuan. Langsung pergi? Selama 10 hari, masa nifasku. Apakah dia masak sekali untukku? Shen Qiuyu, kenapa kamu masih terus menjelek-jelekan tante? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Chen Zuo, kau tidak percaya? Sekarang juga. Telepon ibumu. Lihat sedang apa dia? Halo, Bu, lagi apa? Saya sedang merawat di rumah. Shen Qiuyu sedang masa nifas.
Saya sedang menggendong anak. Agar Shen Qiuyu tidur lama. Tengah hari mengasuh anak. Sudah pegal-pegal. Shen Qiuyu sangat sulit dilayani. Dia melahirkan anak perempuan. Makanannya pilih-pilih. Demi kamu, ibu hanya bisa menahan diri. Membawa anak. Apakah anak itu benar-benar di pelukanmu? Shen Qiuyu, kenapa kau bersama anakku? Chenzuo, nikah yang ibumu maksud capek jaga pinggang patah. Sejak hari anak ini lahir, hari mana yang bukan aku yang mengasuhnya? Pernahkah kau mengasuh anak? Pernahkah kau menyiapkan susu sekalipun? Kau mencuci satu pakaian. Shen Qiu, kau berlaku sedih. Asuh anak, cuci baju, ganti pop. Semua itu adalah kewajiban dasarmu. Kau menduduki posisi Nai Chen. Tapi bahkan kewajiban dasar ini pun tak bisa kau lakukan. Berani-beraninya kau ke kantor untuk minta cerai. Aku menceraikannya hanyalah untuk mengirim sampah ini ke tempat pembuangan sampahmu. Bukankah kau suka barang bekas? Aku berikan gratis untukmu. Shen Qiu, kau gila! Yao benar. Mengasuh anak memang sudah Kewajibanmu sebagai ibu. cepat pulang. Jangan mempermalukan diri di sini. Pergi. Jangan berbuat onar di sini. Chenzuo, bisakah kamu sedikit lebih jantan? Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya menginjak-injakmu seenaknya? Shen Qiuyu, kalau kamu berani membuat ulah lagi, Aku pasti berceraimu. Sudahlah, sudah baik akan menerima ini untuk menghilangkan kesedihan. Wanita menikah sungguh menyebalkan. Wanita yang sudah menikah ini Sungguh menyebalkan. Ayo, lebih baik saudara yang menemanimu. Shen Qiuyu yang hanya tahu kita mengeluh di rumah dan bertingkah di luar. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Bagaimana penyelidikannya? Orang yang bernama Chen Zuo itu, apakah dia benar-benar sebaik yang dikatakan Xiao Yu? Jika dia baik kepada Xiao Yu, aku akan menjadikannya wakil direktur perusahaan. Jika dia berani menyusahkan putriku, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Semuanya sudah jelas. Xiao Yu selama 2 tahun ini, hidupnya tidak baik. Xia, ayo kita pergi bersama untuk membawa Xiao Yu pulang. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan membantu Xiao Yu menuntut keadilan. Xiao Yu. Ibu, Kak. Jangan takut. Ibu di sini. Kakak, kenapa kalian datang? Kamu dari kecil hidup serba mudah. Tidak pernah melakukan pekerjaan kasar. Sekarang, kenapa kamu membuat dirimu sekolus ini? Xiao Yu, merawatmu. Aku dengar dari petugas medis. Kalau bukan karena jalan kaki yang baik hati, memanggilkan ambulans untukmu, kau masih di tepi jalan. Tidak ada yang peduli. Merawatku. Shenzu, dia adalah seorang penipu besar dari ujung ke ujung. Apa dia dengan sahabatnya? Tidak jelas hubungannya. Setelah anak lahir, berapa kali dia merawat anak? Hitung dengan 1 tangan pun cukup. Mana anak perempuanku? Dia demam.
Aku sekarang menyuruh rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jangan khawatir. Aku sudah menyewa pengasuh dan perawat bayi. Pulihkan dulu masa nifasmu dengan baik. Jaga dirimu dulu. Ini semua salahku. Aku tidak rawatnya baik. Bukan salahku. Kesalahan Chenzuo semua. Dia sebagai ayah anak ini, sebagai suamimu, saat kamu paling membutuhkannya. Di mana dia? Xiao Yu, kamu adalah putri sulung dari grup Jiang. Apapun keputusanmu, ibu selalu mendukungmu. Direktur Zhang, apakah ada sesuatu yang terjadi? Direktur Zhang, katakan saja langsung. Nona Shen, kondisi tubuhmu baik-baik saja. Tapi saya menemukan bahwa kamu dan putrimu tidak memiliki hubungan darah. Apa? Itu tidak mungkin. Sejak anak saya lahir sampai sekarang, saya yang merawatnya. Ia tidak pernah keluar Pandangan saya, dia bukan anak saya. Lalu anak saya di mana? Saya memeriksa laporan medis Anda dan Chenzuo di rumah sakit. Saya menemukan bahwa Anda dan Chenzuo sama-sama bergolongan darah B. Tapi putri Anda ternyata bergolongan darah AB. 2 orang bergolongan darah B. Bagaimana mungkin bisa melahirkan anak bergolongan darah AB? Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu di mana putri saya? Di mana putri saya sekarang? Xiao Yu, jangan panik dulu, mungkin pemeriksaan Anda yang keliru. Saya pikir alat di rumah sakit mungkin ada kesalahan. Lalu saya menyuruh orang melakukan pemeriksaan ulang. Hasilnya tetap sama. Chenzuo bilang hari itu hanya saya yang melahirkan di rumah sakit. Setelah bayi dibawa keluar, ia terus menjaganya. Tidak mungkin. Dia bukan putri saya. Lalu di mana putri saya? Xiao Yu, jangan panik. Saya akan bantu menyelidiki. Masalah ini pasti akan saya selidiki sampai jelas. Pak Zhang, saya tidak mau hal ini diketahui orang lain. Direktur Jiang, saya paham maksud Anda. Tenang. Untuk mengetahui kebenaran secepatnya, saya punya satu cara lagi. Chenzuo, Xiao Bao sakit. Dokter bilang perlu transfusi darah. Cepat datang ke rumah sakit. Shen Qiyu, di mana dia? Anak saja tidak bisa dijaga. Bagaimana dia jadi ibu? Anak sedang periksa. Nona Shen bilang, tunggu kalian datang. Tunggu sebentar di kamar. Dulu, seharusnya Shen Qiyu tidak melahirkan anak kita. Dulu, seharusnya aku tidak mengizinkan Shen Qiyu melahirkan anak kita. Dia seorang gadis desa, tanpa ayah ibu dan pendidikan. Bagaimana bisa merawat anak dengan baik? Kalau bukan mau anak, tapi tidak mau melahirkan sendiri, apakah aku akan mengizinkan Shen Qiyu melahirkan anak kita? Apa maksudmu? Apa maksudnya dia ingin anak? Baru aku bisa hamil? Chenzuo, orang jahat ini. Xiao Yu, tenang dulu. Dengarkan dulu penjelasan mereka. Chenzuo, kamu memang yang terbaik. Aku ingin jadi ibu tanpa rasa sakit. Kamu menyuruh Shen Qiyu melakukan bayi tabung, lalu mengganti sel telurnya ke milikku, agar dia melahirkan anak kita. Kita kan saudara terbaik. Saudara butuh bantuan. Tentu saja, aku harus mendukung tanpa syarat. Aku tidak mau jadi ibu rumah tangga. Tiap hari cuci baju, masak, dan mengasuh anak. Mana ada waktu lagi bermain denganmu, saudara. Qiyu, selain bisa peduli, tidak bisa apa-apa. Kalau punya anak dengannya, aku takut anaknya mewarisi kecerdasannya. Menjadi anak yang lucu. Putriku tentu harus sepertimu. Pintar dan cerdas, manis dan menyenangkan. Disukai semua orang. Hamil selama 10 bulan. Melahirkan anak? Ternyata bukan anak kandungku. Ternyata anak Chenzuo dan Jiang Xinyao. Xiao Yu, tenanglah. Aku seperti orang bodoh. Dipermainkan oleh mereka. Aku menantikan Begini selama 10 bulan. ternyata hanya lelucon. Sekarang akan kuhancurkan pasangan ini. Mereka menyakiti adikku. Aku akan membuat mereka membayar. Xiao Yu akan melindungi orang ini.
Penderitaanku. Aku ingin Chen Shuo dan Jiang Xingyao membayar 100 kali lipat. Xiao Yu, mau buat apa? Katakan pada ibu. Ibu pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Gagal. Aku ingin kamu membantuku mengerjakan 2 hal. Pertama, dapatkan semua catatan tentang bayi tabung yang pernah kulakukan dulu. Kedua, semua catatan keuangan perusahaan Chen Shuo yang terbaru, serta semua bukti interaksi antara dia dan Jiang Xingyao. Persiapkan semua buktinya. Aku akan membuat pasangan ini membayar harganya. Tidak punya apa-apa. Pak Chen, anaknya tidak ada masalah. Bisa dibawa pulang. Bagaimana dengan Chen Qiu? Gimana? Kemana Nona Shen pergi? Saya tidak berhak menanyakannya. Chen Shuo, Shen Qiu tidak akan sengaja menggunakan anak untuk mengancammu. Biar kau tunduk padanya. Shen Qiu, kau batas 5 menit untuk segera datang ke hadapanku dan bawa anak ini pergi. Atau jangan kembali pernah. Chen Shuo, cepat bawa anak ini pergi. Ia terus menangis, sangat mengganggu. Apa dia pipis? Kamu dan Shen Qiu, sama-sama perempuan, merawat anak. Adalah naluri perempuan. Shen Qiu saja bisa merawatnya dengan baik. Pasti kamu lebih hebat darinya. Chen Shuo, dia buang air besar. Jijik sekali. Cepat bawa dia pergi. Halo? Manajer Chen, ada orang dari kantor pusat. Mereka akan memeriksa perusahaan. Cepat kembalilah. Apa? Aku akan segera ke sana. Tuan Qin. Halo. Saya Chen Shuo. Manajer Chen, Ketua Dewan sangat mengagumi Anda. Beliau memutuskan untuk mempromosikan Anda sebagai Direktur Utama Grup Jiang. Direktur Utama? Terima kasih atas kepercayaan, Ketua Dewan. Oh, dan Tuan Qin, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Saya benar-benar dipromosikan ke kantor pusat untuk menjadi Direktur Utama. Bagus sekali. Perusahaan telah menyiapkan pesta promosi untuk Anda. Nanti akan ada tamu istimewa yang akan memberikan sertifikat penugasan Anda. Hari baik saya hari ini tidak lepas dari pimpinan Tuan Qin. Chen Shuo, hari baikmu sudah berakhir. Tuan Qin, saya telah memesan ruang VIP di restoran untuk Anda, untuk menyambut kedatangan Anda. Saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Direktur Utama Chen, kita akan bertemu lagi. Hati-hati di jalan. Kakak, apakah kabar promosi sudah diberitahukan kepada Chen Shuo? Sudah. Sekarang dia tertawa sebahagia ini. Nanti dia akan menangis sedihnya. Ayo. Zuoge, jangan lupakan kami. Saat kamu sudah sukses nanti. Zoge masih muda, tapi sudah jadi manajer umum grup Jiang. Menjadi wakil presiden. Hanya tinggal menunggu waktu. Bersulah. Chen Shuo, kau benar-benar membuatku bangga. Aku minum untukmu. Tidak perlu. Grup Jiang mengadakan pesta kenaikan jabatan untukku. Kalian harus datang semua. Aku bisa naik jabatan. Berkat Yo-Yo. Aku hanya menyebutkannya pada pamanku. Kemampuanmu sendiri yang hebat. Yo, kapan kau mau membantu saudara baik ini? Pergi sana. Jika kau dibandingkan dengan Chen Shuo-ku. Iya, Chen Shuo yang paling hebat. Tidak heran, kau rela melahirkan anak perempuan untuknya. Maka aku juga harus memberinya seorang anak laki-laki. Dia adalah saudara terbaikku. Apapun permintaannya, aku sebagai ayahnya akan memenuhinya. Iya. Pesta promosi besok boleh membawa keluarga. Ya, temani, aku hadir. Hah? Tidak boleh Kyoyu menemanimu. Ya cuma ibu rumah tangga. Mengerti apa tentang pergaulan?
Pergi pun hanya akan mempermalukanku, kan? Ya, betul. Betul. Dua binatang ini, sekarang juga akan kuhajar mereka. Pergi sekarang. Terlalu murah bagi mereka. Pesta promosi besok, aku akan memberikan Jiang Xingyao dan Chen Zuo hadiah yang tak terlupakan seumur hidup. Begitu bertindak. Langsung Royal. Aku ingin sekali dengan Nyonya Chen, punya suami. Sehebat Tuan Chang. Zuo di keluarga kami memang sangat hebat. Nak, kau pun Shen Qiu? Pulang. Beberapa hari ini aku menjaga anak sampai pegal-pegal seluruh badan. Shen Qiu cinta Xiaobao. Percayalah, tidak sampai 2 hari, dia pasti akan pulang dan memohon pada kita. Yao Yao, terima kasih sudah membantuku menjamu tamu. Kamu kan saudaraku yang baik. Ayo pergi. Yao Yao, berikan aku seorang putra lagi. Chen Zuo, berapa anak yang kamu inginkan? Aku akan melahirkannya untukmu. Rencana berjalan lancar. Oh? Shen Qiu, kenapa kamu datang? Apa kamu sudah tahu? Kakak Zuo naik jabatan. Kamu datang dengan muka tebal untuk minta rujuk. Shen Qiu, kamu meninggalkan anak kepada kami, lalu pergi bersenang-senang sendiri. Apakah pantas seorang ibu seperti ini? Shen Qiu, acara seperti ini, pantas kamu datang. Cepat pulang, jaga anakmu. Anak? Bukankah anak itu harus diserahkan kepada Jiang Xingyao? Lagi pula, dialah ibu kandung anak itu. Apa yang kamu bicarakan? Yao Yao dan kami hanya teman baik. Kenapa kamu membuat rumah sembarangan? Dia istri Direktur Chen? Lalu wanita yang tadi, siapa? Dia dan Direktur Chen sangat akrab. Kupikir mereka berdua adalah pasangan suami istri. Direktur Chen benar-benar istri di rumah tetap setia, selingkuhan di luar berjajah. Bisa. Hai, Qiu, anak itu tidak bersalah. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata yang keterlaluan ini? Benar. Yao Yao adalah teman baik Chen Zuo. Shen Qiu, jika kamu masih bicara sembarangan, aku tidak akan berbaik hati lagi. Pesta kenaikan jabatan Chen Zuo berkat bantuan Yao Yao. Dia sibuk mengatur segalanya, tapi kamu tidak mengurus anak berdandan menor. Datang sini, membuat rumor. Tidakkah kamu takut Chen Zuo menceraikanmu? Shen Qiu, saya sarankan kamu segera minta maaf kepada Yao Yao. Kalau tidak, kalau masalahnya lebih besar, Chen Zuo pasti cerai kamu. Saya datang sini ini untuk bercerai dengan Chen Zuo. Oh. Shen Qiu, kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak pantas dipertontonkan. Selain urus anak dan habiskan uang, kamu apa? Kalau kamu bercerai dengan Chen Zuo, kamu tidak akan mendapat uang nafkah sebesar pun. Shen Qiu, untuk masalah kecil ini, kamu mau bercerai? Kamu percaya tidak? Saya buatmu keluar tanpa barang. Ini, kemana Chen Zuo dan Yao Yao pergi? Bagus, sangat bagus. Kalian memang pantas disebut teman-teman buruk Chen Zuo. Semoga nanti kalian bisa berkata dengan yakin bahwa mereka berdua hanya teman baik. Ya. Chen Zuo dan Jiang Xingyao ada di sini. Ini bukankah mereka sahabat baik? Kenapa mereka berpelukan dan berciuman? Di tempat umum seperti ini, hampir saja kita siapkan tempat tidur untuk mereka. Lah, kalian sedang apa? Ini bukan seperti yang kalian lihat. Resleting Yao Yao rusak. Aku membantunya menaikkan resleting. Nah, aku dan Chen Zuo memang sahabat baik. Aku minta bantuan sahabat baik. Tidak masalah kan? Jiang Xingyao, kalian sudah berpelukan dan berciuman. Yang tidak tahu, ini kalian berdua adalah pasangan suami istri. Shen Qiu, kamu kabur dari rumah. Meninggalkan bayi yang baru lahir. Tidak diurus. Chen Zuo merasa sedih. Sebagai sahabat baik, aku menghiburnya. Ada masalah apa? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Kesalahan kecil yang semua orang bisa lakukan, Shen Qiu. Kamu yang berlebihan.
di depan bersaudara, dan dia sudah tidur bersama. Ini sudah termasuk selingkuh. Direktur Shen, sampai dibawa ke pesta promosi. Bagaimana kami bisa? Kok saya akan kerja sama ini padamu? Direktur Wang. Ini semua salah paham. Saya terlalu banyak minum hari ini. Shen Qiuyu, cepat pulang jaga anak. Kalau tidak, aku akan cerai denganmu. Chenzuo, aku sudah lama ingin cerai denganmu. Shen Qiuyu, kamu sudah gila. Aku Chenzuo hanya mabuk. Itu hanya kecelakaan. Wow, sebagai istri, tidak bisakah kamu lebih lapang dada? Sampah Chenzuo ini, kuborongkan untukmu. Shen Qiuyu, sudah cukup kamu berulah. Hari ini adalah pesta promosiku. Haruskah kamu membuat semua orang susah? Baru kamu senang? Apakah sahabat baik bisa tidur bersama dengan dalih sahabat baik? Sebenarnya hanya untuk memudahkan perselingkuhan, kan? Bukan. Ya, benar. Yao, aku lihatnya. Tumbuh besar. Mereka Chen saudara kandung. Jangan salah paham. Shen Qiuyu, kamu sendiri tidak punya saudara. Jadi ini pada Yao, wanita sepertimu sekali tidak pantas untuk Chenzuo. Shen Qiuyu, Yao dan Chenzuo hanya terlalu akrab. Sedikit saja. Kamu perlu sampai heboh seperti ini. Shen Qiuyu, cepat berlutut dan sujud. Minta maaf pada Yao saya. Kalau tidak, saya tidak akan segan padamu. Sudah lama saya ingin memukul kalian bertiga. Dengan banyaknya mata yang menyaksikan, saya akan tunjukkan pada semua orang betapa dekatnya mereka sebenarnya. Yao, kapan kamu bisa membantu saya, Nara? Baik ini? Minggirlah kamu. Bisakah kamu dibandingkan dengan Chenzuo kami? Ya. Chenzuo, kalian memang yang terbaik, pantas saja. Kamu rela melahirkan anak perempuan untuknya. Saya bahkan akan melahirkan anak laki-laki untuknya. Dia adalah saudara terbaik saya. Apapun yang dia inginkan, saya sebagai ayahnya akan memenuhinya. Astaga, bagaimana bisa seperti ini? Inilah Chen Shuoden, persaudaraan Jiang Xinyao. Tolong tanya, saudara yang baik macam apa? Yang mau melahirkan anak untuk yang lain? Tolong tanya, siapa teman baik yang melahirkan anak untuk orang lain? Shen Qiuyu, apa yang kamu omongkan? Aku dan Yao benar-benar bersih. Bersih? Coba kamu tanya semua orang di sini. Apakah mereka merasa kamu dan Jiang Xinyao itu bersih? Bersih apaan? Mulut saja sudah dicium. Mana bersihnya? Ternyata Shen Qiuyu adalah istri Bos Chen. Jiang Xinyao itu pelacur tak tahu malu. Atas nama persaudaraan, saya melakukan hal suami istri. Pelakor tak tahu malu. Aku bukan pelakor. Aku yang lebih dulu kenal Chenzuo. Aku tidak pernah mencampuri hubungan mereka. Kalau aku benar-benar mau melakukan sesuatu, masih ada urusan Shen Qiuyu. Dia sendiri punya saudara kandung. Mereka hanya saling menghibur saja. Ada apa lagi? Hari ini adalah pesta promosi yang diadakan grup Jiang untukku. Kau sengaja mengacau? Saya tidak. Aku akan mengusir mereka ke Chen, membuatmu kehilangan segalanya. Shen Qiuyu, Kalau tahu diri cepat berlutut dan minta maaf. Kalau masalah ini jadi besar, hati-hati posisimu sebagai Nyonya Chen tidak bisa dipertahankan. Posisi Nyonya Chen, siapa yang mau duduk? Silakan. Aku tidak tertarik. Kenapa kamu tidak bisa hidup dan tenang dan mengurus anak saja? Harus membuat orang lain menertawakan keluarga kita. Ya, Chenzuo, hanya minum sedikit dan melakukan kesalahan kecil. Apakah kamu perlu membesar-besarkannya seperti ini? Shen Qiuyu, di antara saudara, terkadang terjadi sedikit insiden kecil. Apakah perlu kamu terus membahasnya? Sebagai seorang istri, yang terpenting adalah kemurahan hati. Kemurahan hati? Aku hari ini lihatkan orang. Bagaimana lagi aku harus bermurah hati? Anak ini kok sama sepertimu? Suaranya keras sekali. Semalam istri melahirkan, kamu memelukku tidur. Tengkurannya sampai membuat bangun beberapa kali. Kamu memeluk terlalu erat. Kudorong pun tidak bisa lepas. Asal aku mendengkur ya. Kalau begitu, jangan tidur sama ayah lagi. Istri sedang melahirkan. Dia malah mendukung orang jahat. Mulu. Istri pertama, terlalu kasihan. Chenzuo, anak yang dilahirkan istrimu tetap anakmu sendiri. Jangan kamu tinggalkan sendirian di rumah sakit. Rancang sampai sejauh ini, sungguh tidak tahu malu. Shen Qiuyu, kapan kamu memasang kamera di rumah? Kamu melanggar privasiku. Aku akan melaporkanmu. Kameranya dia yang pasang. Laporkan ya. Apa? Chenzuo bilang, dia terlalu sibuk bekerja. Memasang kamera untuk memudahkan melihat anak. Dia memang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Pantas. Shen Qiuyu, kamu cuma iri pada aku. Daripada selalu perhatian di sini, lebih baik cari tahu kesan dalam dirimu sendiri. Shen Qiuyu, Kazuo sibuk dengan pekerjaan. Ada Yaya, teman baik yang menghiburnya. Sebagai istri, harus terima kasih dia. Sungguh picik. Lantas Kak Zuo menceraikanmu. Kak Zuo, cepat ceraikan dia. Nah, hari ini adalah pesta promosimu. Kalau sampai grup Jiang tahu, akan memengaruhi masa depanmu. Kamu cepat minta maaf pada Shen Qiuyu dan bawa dia pergi. Shen Qiuyu, kamu sekarang minta maaf pada Yao. Pulang dan jaga anak dengan baik.
Jangan cemburu buta. Aku akan memaafkanmu. Aku tidak butuh maafmu. Aku butuh kamu untuk segera menandatangani surat cerai. Kurang ajar sekali. Istri sah yang teraniaya. Oh, suaminya malah membela wanita jahat. Kalian berdua ini, usah begitu membela wanita jahat, bukan dengan Jiang Yao. Dia juga ada hubungan gelap. Kamu ngomong sembarangan. Yoyo adalah adik kami. Sebagai kakak. Bagaimana sebenarnya keputusannya? Betul. Ciu, lihatlah wajah anakmu. Anak masih begitu kecil. Kalau kamu dan Chen Zhuo bercerai, bagaimana dengan anaknya? Anak itu milik Chen Zhuo dan Jiang Xingyao. Mengapa aku yang harus membesarkannya? Apa yang kamu bicarakan? Xiao Bao adalah anak yang kamu lahirkan. Bagaimana bisa kamu menyalahkan Yao Yao? Shen Qiyu, kamu memutarbalikkan fakta. Kamu memfitnahku dan Chen Zhuo. Kamu keterlaluan. Aku dan Yao Yao memang agak dekat, tapi kami tidak melakukan hal yang melampaui batas. Qiyu, kamu cemburu, tapi harus ada batasnya. Kamu meninggalkan anak kecil dan bersikeras bercerai. Apa kamu punya orang lain di luar? Benar. Punya orang lain? Tidak mungkin. Bukankah kalian suami istri? Tahun lalu kalian masih mendaftar ke aku untuk berkonsultasi tentang masalah bayi tabung. Apa kamu menerima uang dari Shen Qiyu? Sengaja datang fitnahku, Chen Zhuo. Aku tidak pernah bertemu kamu. Kapan aku mencari kamu untuk bayi tabung? Itu. Saya ahli dari RS pertama. Ini kartu nama saya. Saya jamin dengan karir saya. Orang yang melakukan bayi tabung adalah mereka berdua. Saya pernah berkonsultasi dengan dokter Guo. Dia ahli dari RS umum. Shen Qiyu, kamu hamil selama 10 bulan. Anak ini lahir dari perutmu sendiri. Bagaimana bisa kamu menuduh hubungan persaudaraanmu nih antara aku dan Yao Yao? Persaudaraanmu nih yang hebat. Kalau begitu biarkan semua orang melihat seberapa murni hubungan kalian berdua. Shen Zhuo, kamu memang yang terbaik. Mau ibu tanpa sakit? Lalu kamu menyuruh Shen Qiyu melakukan bayi tabung dan diam-diam mengganti sel telurnya. Dengan sel telurku, membuatnya melahirkan anak kita. Kita kan saudara terbaik. Kalau saudara butuh, tentu harus didukung tanpa syarat. Ada hal seperti ini. Kamu sengaja, kamu bekerja sama dengan dokter. Dengan sengaja mengatakan Xiao Bao sakit, hanya untuk membujukku masuk ke ruang perawatan. Ya, benar. Aku hanya ingin tahu, anak yang kulahirkan, mengapa tidak memiliki sedikit pun hubungan darah denganku? Chen Zhuo, apakah kau masih manusia? Kalian berdua diam-diam di belakang istri sah. Melakukan perbuatan memalukan seperti ini. Sungguh tak tahu malu. Biarkan sah besarkan anak selingkuh. Kalian berdua sungguh bukan orang baik. Kalau punya anak sendiri, mengapa kamu istri sah saja? Benar sekali. Sungguh tak tahu malu. Chen Zhuo, kau bilang tubuhmu tidak sehat, membujukku untuk melakukan bayi tabung. Aku menuruti keinginanmu, terus-menerus disuntik dan minum obat. Namun pada akhirnya, aku kandung di perut, nyata dengan anakku dengan Jiang Xingyao. Shen Qiyu, sudah cukupkah keributanmu? Kau ingin punya anak? Nanti aku akan membuatmu punya beberapa lagi. Apa sekali? Sayang, kau ingin punya anak. Dan mengapa tidak minta Jiang Xingyao yang melahirkannya untukmu? Mengapa harus menggunakan rahimku untuk melahirkan anak kalian? Shen Qiyu, kau tidak bisa memikat hati seorang pria. Sendiri tak mampu. Apa hubungannya dengan aku? Tentu saja aku tidak sepandai kamu. Karena aku manusia, kamu siwa. Chen Zhuo, kamu mau lihat saja. Dia memukuliku seperti ini? Shen Qiyu, kenapa harus Yao Yao melahirkan anak kita? Bukankah karena kamu kondisi diri sendiri terlalu buruk? Yao Yao cerdas dan pintar. Aku ingin anak perempuanku sendiri lebih pintar sedikit. Salahkah itu? Benar juga. Dengan genku, kamu Shen Qiyu, anak yang dilahirkan, barulah manusia yang luar biasa. Shen Qiyu, kamu harusnya berterima kasih padaku. Aku pergi. Dia bilang apa ini? Kata tanpa malu. Tinjuku sudah mengeras. Apakah kalian masih punya dasar orang paling moral dan nurani? Anakku, aku ingin siapa yang melahirkannya? Itu yang akan melahirkannya. Betul. Urusanmu apa? Yao Yao dengan baik hati membantuku, tapi kamu Shen Qiyu terlalu picik. Bagus. Kerja bagus. Harusnya sudah dari dulu. Segera tanda tangan. Cerai denganku. Shen Qiyu, apakah kamu sudah gila? Chen Zhuo sudah cukup baik padamu. Sampai kapan kamu berulah? Shen Qiyu, anak Yao Yao memanggilmu ibu. Dia sudah sangat teraniaya. Kamu malah masih menyalahkannya? Kamu terlalu pelit. Jika masalah ini membesar, reputasi Kazuo akan rusak. Untungnya bagimu. Shen Qiyu, kamu tidak punya pekerjaan. Hidupmu tergantung pemberian. Kamu seharusnya lebih mengerti. Jangan ganggu Kazuo. Mengandalkan pemberian orang, ku Shen Qiyu, dan tidak pernah kekurangan uang. Shen Qiyu, sejak kamu menikah dengan anakku, pernahkah kamu bekerja sehari pun? Pernahkah kamu menghasilkan 1 sen pun? Kalau bukan karena anakku, jika kamu menikmati kehidupan nyonya kaya. Kamu tidak kekurangan uang.
makanan, pakaian, dan pengeluaranmu. Mana yang tidak menggunakan uang yang aku hasilkan tanpa aku? Kamu hanyalah orang yang tidak diinginkan. Barang bekas. Nyonya kaya? Nyonya kaya mana yang perlu mencatat setiap pengeluaran, lapor suami akhir bulan, kau mengandalkan hidup dari Chen Suo. Aku sudah mati kelaparan. Orang yang semakin miskin semakin suka memamerkan diri dengan cara menghamburkan uang. Kamu tidak menghasilkan uang. Setiap hari menghabiskan uang hasil keringat Chen Suo. Tentu harus berhemat. Kazuo, cerai saja dengan wanita gila ini. Kazuo, kami mendukungmu. Cerai. Kalian sungguh tidak tahu malu. Nona Shen istri sah. Dari ucapan mereka, seolah-olah Nona Shen yang jadi selingkuhan. Teman-teman yang membalikan fakta ini, teman-teman yang tidak berguna, sungguh bukan orang baik. Benar. Shen Qiu, ini kamu yang minta. Mulai sekarang, meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan mau menerimamu lagi. Setelah meninggalkanmu, hidupku akan lebih baik dari sekarang. Dan hari bagusmu, Chen Suo, sudah berakhir. Ambil surat ceraimu dan pergi. Pergi? Aku hanya takut kalian akan berlutut memohon padaku. Untuk jangan pergi. Shen Qiu, siapa kau ini? Berani menyuruh kami berlutut memohon padamu? Chen Suo, kepala grup Jiangxi, apa pernah diberitahu hari tamu rahasia? Berikan surat tugasmu. Bagaimana kau tahu hal ini? Karena akulah tamu misterius yang akan menyerahkan surat penunjukan jabatan itu. Karena akulah yang memberikanmu surat pemberitahuan penugasan tamu misterius. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah tamu misterius? 公司的人只知道我生前，并不知道今天会有神秘嘉宾给我颁发任职通知书这件事。难道沈秋雨认识江氏集团的人？ Karena aku adalah putri sulung grup Jiang. Sulitkah mengetahuinya? Kau? Putri sulung grup Jiang? Kau? Dengan penampilan lusuhmu ini? Putri sulung grup Jiang. Bagaimana mungkin kau mencuci baju, memasak, dan mengasuh anak? Aku tahu. Kau ini ingin memainkan trik pura-pura menolak. Tapi malah kebablasan. Sekarang Kazuo menandatangani perceraian. Kau ketakutan. Kau sengaja berpura-pura menjadi putri sulung grup Jiang untuk merebut kembali Kazuo. Benar, Shen Qiu. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Kakak Zuo, kami tidak mungkin kembali padamu. Ikut Kazuo, lewat tahun Ena. Lu benar-benar mengira dirimu putri orang kaya. Buka mata kau lebar, lihat baik-baik. Surat penunjukan jabatan ada di tanganku. Akulah putri dari grup Jiang. Apa? Surat penunjukan jabatan? Menurutku, kau hanya cari perhatian di sini. Kamu misterius yang dikirim grup Jiang. Mana mungkin kamu seorang ibu rumah? Benar. Masuk ya. Chen Suo, surat penunjukan jabatan sudah disobek oleh saudara baikmu, Jiang Xiao. Lalu pergi ke grup Jiang untuk jadi manajer umum. Chen Suo, jangan dengarkan omongannya. Ia pasti tidak mau bercerai denganmu. Tuan Qin. Chen, tamu rahasia sudah tiba tempat promosi. Apakah sudah kan? Apakah surat pemberitahuan penugasan sudah diterima? Pak Qin, tamu misterius yang Anda sebutkan itu, siapa namanya? Namanya adalah... Weh? Berapa lama lagi sampai di lokasi? Pak Qin, masih di depan. Masih setengah jam lagi. Wah? Pak Qin! Shen Qiu, kamu dengar? Tamu misterius dari grup Jiang akan tiba. Kamu yang menyamar sebagai orang grup Jiang. Tunggu saja kena gugatan. Katanya Departemen Hukum grup Jiang nomor 1 di industri. Shen Qiu, terus saja masuk penjara. Untung Kazuo bercerai denganmu. Kalau tidak, dia akan ikut kena getahnya. Kalau bukan karena ulahmu ini, hampir saja hidup bahagia bersama Kazuo. Shen Qiu, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Orang seperti Chen Suo sesaja menjadi manajer umum grup Jiang. Apakah masih ada keadilan? Aku akan pergi ke grup Jiang untuk melaporkan Chen Suo. Pria brengsek takkan berakhir baik. Kazuo, kami adalah orang kepercayaan ketua direksi. Jika kalian ingin bersama dengan grup Jiang, masih perlu dia yang merekomendasikan. Jika menyinggung Kazuo, kalian akan mendapat masalah. Aku tidak mau kembali untuk melayan pria dan mengurus anak. Shen Qiu, harus kembali ke keluarga Chen sebagai asisten rumah tangga. Shen Qiu, asalkan kau patuh, aku akan membujuk Chen Suo untuk tetap menjadikan Nyonya Chen. Lagi pula,
Kita semua adalah saudara. Aku tidak ingin membuat Chen Zuo sulit. Yao Yao, kau terlalu baik hati. Sampai-sampai diperlakukan semena-mena oleh wanita ini. Shen Qiuyu, lihatlah Yao Yao yang begitu polos dan baik hati ini. Jadi seperti apa? Karena ulahmu. Alangkah polos dan baik hatinya. Chen Zuo, kau pikir kau masih bisa pergi ke grup Jia untuk menjadi manajer umum? Zuo, cepat usir perempuan brengsek ini. Keluarkan dia. Kak Zuo, jangan masuk pesta promosimu. Shen Qiuyu, Chen Zuo akan segera kau dipromosikan dari Jiang General Manager. Itu pun sudah enak. Tapi kau malah cari gara-gara. Pantas saja kau diusir. Itu salahmu sendiri. Shen Qiuyu, cepat pergi. Cepat pergi. Tentang kejadian hari ini, siapa tuh boleh bocor? Kalau tidak, berarti melawan grup Jiang. Ingin bekerja sama dengan grup Jiang lagi? Jangan harap. Nona Shen sangat kasihan. Anak yang dilahirkannya bukan miliknya. Keadilan pun tidak bisa didapat. Si brengsek malah naik jabatan dan gaji. Nona Shen, baiknya kau berangkat. Sekarang Chen Zuo adalah General Manager Grup Jiang. Kami semua tidak berani melawannya. General Manager Grup Jiang. Dia pantas. Chen Zuo tak mungkin selalu menjadi General Manager Grup Jiang. Shen Qiuyu, kamu benar-benar mengira sebagai putri keluarga Jia bisa dengan sepatah kata mengakhiri masa depanku? Bisakah kau mengakhiri masa depanmu? Nanti akan ketahuan. Apa? Aku dipecat oleh grup Jiang? Apa? Saya dipecat oleh grup Jiang? Bagaimana bisa? Dipecat? Saya dipecat oleh grup Jiang. Tidak mungkin. Kamu baru saja dipromosikan jadi manajer umum. Bagaimana mungkin dipecat? Jangan-jangan Shen Qiuyu, dia benar-benar putri grup Jia. Baru saja dia bilang, Chen Zuo langsung dipecat. Kebetulan sekali. Nyakiti istri, meskipun menjauh. Chen Zuo dipecat karena ulahnya sendiri. Pasti grup Jiang sudah tahu perbuatan Chen Zuo, jadi memecatnya. Grup Jiang adalah perusahaan publik. Mereka sangat menjaga nama baik. Bagaimana mungkin mengangkat orang seperti Chen Zuo jadi manajer umum? Palsu. Semuanya palsu. Mungkinkah Shen Qiuyu itu putri grup Jiang? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Di mana Satpam? Di mana, Lan? Tidak lihat wanita ini? Sedang memakai rotan. Cepat buang dia keluar. Hal ini sama sekali tidak boleh ketahui oleh grup Jiang. Saya akan segera menemui Direktur King untuk menjelaskannya. Linknya? Tidak dengar saya bicara? Cepat buang dia keluar. Chen Zuo, kamu siapa? Berani memerintah pengawal saya? Pengawalmu? Tidak percaya? Kalau begitu saya akan membuktikan identitas mereka. Kalian salah pukul orang. Berkata kasar pada nona besar. Ya yang harus dipukul. Shen Qiuyu, kamu pikir bahwa dua pengawal bisa jadi nona besar? Iya. Ibu keluarga. Bagaimana keluarga Chen bisa punya menantu sejahat kamu? Kamu. Pasti kamu. Pergi ke grup Jiang. Melaporkan anakku hingga dia dipecat. Berita heboh seperti ini, bagaimana bisa? Hanya segelintir orang yang tahu. Kalian berdua suruh dia keluar. Buat dia di depan pintu ruang pesta menyiarkan berita ini. Ya, nona besar. Apa? Kamu? Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Shen Qiuyu, kamu jahat. Berani diam-diam melaporkanku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu masih mengira aku adalah Shen Qiuyu yang dulu selalu kamu sakiti? Dasar bajingan. Kamu yang banyak bicara, diamlah, wanita jahat. Sekarang juga aku akan menemui Tuan Kim untuk menjelaskan semuanya. Aku difitnah olehmu, Shen Qiuyu. Tunggulah sampai kamu masuk penjara. Yang seharusnya masuk penjara adalah kamu, Chen Zuo. Pak Kim, Anda akhirnya datang. Dia tidak hanya berpura-pura sebagai tamu misterius, tapi juga berpura-pura sebagai putri keluarga Jiang. Anda pasti tidak boleh membiarkannya lolos. Shen Qiuyu memasukkan surat penugasan huruf Jiang. Ini adalah buktinya. Untungnya saya sudah merobek surat penugasan itu. Pak Kim, saya bisa bersaksi. Semua ini adalah perbuatan Shen Qiuyu. Saya juga bisa bersaksi. Shen Qiuyu berpura-pura sebagai putri grup Jiang dan meloloskan gue. Kami semua bisa bersaksi. Semua ini adalah perbuatan Shen Qiuyu sendiri. Benar surat penugasan.
Memang saya yang bawa. Bahkan, lihat. Dia mengaku surat penugasan adalah hasil palsuannya. Anda jangan lepas dia ya. Qiyu Shen balas cowok nakal. Dia menyinggung grup Jiang. Lalu gegabah. Memasukkan dokumen grup Jiang, Shen Qiyu pasti akan diadili. Mungkin juga akan menghadapi hukuman penjara. Hidupnya hancur. Rumah tangganya pun lenyap. Wanita. Takutnya salah menikah. Shen Qiyu, kamu akan membayar perbuatanmu dengan harga yang mahal. Surat penunjukan jabatan ini. Kamu yang merobeknya? Ya, aku robeknya. Bukankah aku takut dia merusak reputasi grup Jiang? Kamu tunggu saja. Surat panggilan pengadilan. Kamu tunggu saja. Surat panggilan datang. Presiden King, Shen Qiyu dia merusak reputasi grup Jiang. Yao Yao ini sedang membantu Anda. Bagaimana bisa Anda memukulnya? Dia merobek surat penunjukan jabatan. Hal ini, Anda juga setuju? Saya juga melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Presiden Kim, mengapa Anda memukul saya? Presiden Kim, saya benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda memukul saya? Nona Shen adalah tamu kehormatan yang saya undang. Surat penunjukan jabatannya juga saya yang berikan. Katakan, mengapa saya harus memukulmu? Mungkin, Shen Qiyu bagaimana mungkin menjadi tamu kehormatan yang Anda undang? Dia hanyalah anak yatim piatu. Kamu ini siapa? Urusan Nona Shen, tidak pantas kamu komentari. Shen Shuo, surat pemberitahuan ini dihancurkan oleh saudara baikmu sendiri. Sepanjang hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke grup Jiang. Tepat sekali. Pria brengsek dan wanita murahan. Akhirnya, ada yang memukul mereka. Disangka Shen Qiyu benar-benar tamu kehormatan yang diundang oleh grup Jiang. Yang Xiao merobek surat penunjukan jabatan Chen Zhuo. Ini membuat Direktur Qin marah. Apakah posisi manajer umum ini masih bisa didudukinya? Orang yang dipecat oleh grup Jiang, siapa berani dia? Menurutku, hidup Chen Zhuo sudah tamat. Semua ini gara-gara dia. Dia yang bertindak sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Chen Zhuo, jangan bisa menyalahkan semua tanggung jawab ke kepala saya. Chen Zhuo, semua itu dilakukan jauh-jauh. Lelek untukmu. Bagaimana bisa kamu menyalahkan semua tanggung jawab padanya? Chen Zhuo, Yao Yao telah melahirkan untukmu. Menanggung banyak penderitaan, kamu malah menyalahkannya. Shen Qiyu, pantas kamu berani saja. Bertekad bulat untuk bercerai dengan Chen Zhuo. Ternyata kamu sudah bergantung pada orang kaya. Tuan Qin, Shen Qiyu, jangan barang bekas yang dipakai Shen Zhuo. Apakah Anda yakin ingin melindunginya? Jika grup Jiang tahu, pasti akan memecat Anda. Bandingkan kejahatan, siapa yang bisa mengalahkanmu? Urusanku. Tidak perlu kamu ikut campur. Chen Zhuo, kamu dipecat. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah grup Jiang tidak akan membekerja kamu. Kau tunggu saja. Akan diblokir oleh seluruh industri. Bawa keluar 2 orang sial ini. Dan 3 orang ini. Bawa keluar bersama. Kalian bertiga, keluarga Jiang, tidak akan pernah bekerja sama lagi. Bawa keluar. Bye. Kau. Anda, kenapa kalian juga dibuang keluar? Bagaimana dengan Shen Qiyu? Orang yang seharusnya dilempar keluar? Bukan dia. Insu Tompia, mendukung Shen Qiyu. Aku dipecat. Shen Qiyu benar-benar putri dari grup Jiang. Shen Qiyu pasti tidak mungkin adalah putri dari grup Jiang. Dia hanya naik ke ranjang Qinshu. Qinshu baru akan membantunya. Shen Qiyu, si jahat kecil ini. Tidak heran dia berani cerai duluan. Rupanya, ia sudah cari pengganti lebih dulu. Kazuha, Shen Qiyu merusak jabatan manajer umum. Dia juga selingkuh darimu. Kamu jangan lepaskan dia. Shen Qiyu ini, wanita berhati kejam. Dia sendiri tidak bersih. Tapi malah menyalahkan Yao Yao. Benar. Qinshu melindungi Shen Qiyu. Kalau ketua direksi grup Jiang tahu, apakah dia akan dikenal seperti ini? Oh, bekerja di bawahnya. Dengar-dengar, Qinshu adalah anak angkat ketua Jiang. Putri Jianglah ahli warisnya. Tiba-tiba muncul Qinshu ini merebut hartanya. Apakah sang putri bisa menerimanya? Betul. Kalau begitu, kita akan membawa masalah ini ke hadapan Nona Jiang. Hei, musuh dari musuh kita adalah teman. Setelah Nona Jiang mengetahui hal ini, dia pasti akan menjatuhkan Qinshu. Dan nanti, mungkin akan naikkan Chen Zhuo
Mungkin dia akan dijadikan wakil direktur. Nah, berarti kamu akan sukses besar. Kan sudah sukses besar. Yang sampai lupa kami, teman-temanmu ini. Tenang saja, ikut aku. Pasti kalian akan hidup enak. Chen Zuo, maka sisa hidup akan kuserahkan pada saudara baikku ini. Yo. Shen Qiyu, kau pikir dengan mengandalkan Qingshu, kau bisa tanpa khawatir? Aku buatmu lutut lantai. Memohon padaku untuk mengampuninya. Selamat datang di rumah, Nona besar. Ini terlalu mewah. Qiyu, kamu adalah putri keluarga Jiang. Inilah yang pantasmu, kehidupan dan penampilan. Kak, maaf. Selama ini membuatmu dan ibu khawatir. Apa yang kamu bicarakan? Ibu sedang menunggumu di rumah. Ayo kita pulang dulu. Ibu? Aku sudah pulang. Sudah pulang saja sudah bagus. Mari duduk. Xiaoyu, ibu tahu kamu pulang. Sudah menyiapkan lebih awal, kalung, dan perhiasan. Sebagai putri keluarga Jiang, keluar rumah harus punya penampilan. Ibu. Kalian beli ini terlalu banyak. Yosu benar. Kamu adalah putriku. Jianglah. Semua ini adalah penampilan yang seharusnya kamu miliki. Tinggalkan Chen Zuo. Nikmati hidupmu sendiri. Hah? Dulu aku terlalu mabuk cinta, mengira dia sukses dalam karya. Hidup kita akan semakin membaik. Tapi tidak disangka, dia berselingkuh dengan Jiang Xingyao dan malah semakin menyakitiku. Chen Zuo serta kawannya telah diblokir di seluruh industri. Luka yang dia timbulkan padamu, pasti akan kusuruh dia membayar 2 kali lipat. Kakak, terima kasih. Xiaoyu, kamu adalah adikku. Aku pasti akan melindungimu. Pengacara grup Jiang sudah semua dikerahkan untuk mengumpulkan bukti dari Chen Zuo dan Jiang Xingyao, berusaha agar kalian bisa segera menyelesaikan prosedur perceraian. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta tahunmu megah. Akan kumumikan di depan umum untuk menyerahkan grup Jiang kepada pengelolaanmu. Boh, aku tidak bisa. Serahkan saja perusahaan kepada kakak untuk dikelola. Xiaoyu, kamulah putri keluarga Jiang. Aset keluarga Jiang adalah milikmu. Kamu yang harus mengambil alih. Aku akan bantu. Kita berdua, kakak dan adik, akan berjuang bersama. Kakak, aku sangat senang memiliki kalian. Shen Qiyu, kau membuatku kehilangan pekerjaan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nah, anakmu sendiri. Lebih baik kau yang mengasuhnya. Dia terus menangis. Aku tidak bisa tidur nyenyak setiap hari. Tekanan darahku naik. Bu, bisakah kau jangan menyusahkan aku? Aku ini laki-laki. Bagaimana bisa mengasuh anak? Di mana Jiang Xingyao? Ya kan, ibu kandung anak ini. Dia bisa mengasuhnya. Jangan nangis. Sini. Oh, hari ini Maldives kan? Aku beli banyak barang bagus. Jiang Xingyao? Oh, apa kamu punya sikap seorang ibu? Meninggalkan anak untuk dia seorang tua, sendiri pergi belanja dan jalan-jalan. Tidak malukah kau? Bukan. Aku belum menikah. Membawa anak sepanjang hari? Seperti apa itu? Lagi pula aku tidak punya pengalaman. Aku tidak bisa mengasuh anak. Kalau mau, kalian saja mengasuh. Aku tidak mau. Lihat. Rumah ini seperti kandang babi. Tidak tahu juga membereskannya. Dulu saat Shen Qiyu di rumah ini bersih sekali. Di panci selalu ada makanan hangat. Tidak seperti kamu, hanya tahu menghabiskan uang. Tante, kenapa kamu bawa dia lagi? Ribut sekali. Kamu ibunya sendiri. Kalau bukan kamu siapa lagi?
waktu saya mengasuh anak. Saya sangat sibuk. Ayah. Bu, jangan tambah repot saya. Saya ini laki-laki, mana bisa mengasuh anak? Ini semua salah Shen Qiu. Anak ini meskipun bukan anak kandungnya, tapi juga lahir dari mekal perutnya kan? Apa bedanya dengan anak kandung? Wanita kecil ini, hidup yang baik-baik tidak mau. Harus cari masalah. Bahkan jika dia berlutut memohon padaku, aku pasti tidak akan menikahinya lagi. 3 hari lagi, putri keluarga Jiang akan mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu, kita akan membongkar wajah asli Qinshu di depan umum. Biar mereka berdua. Makan tidak bisa, bawa pulang pun tidak bisa. Tanpa undangan, bagaimana caranya masuk? Ayah, aku yang urus. Kamu tenang saja. Semuanya sudah kusiapkan untukmu. Yao, kamu benar-benar teman baikku. Pada hari pesta ulang tahun, aku pasti akan membuat Shen Qiu dan Qinshu makan tidak bisa. Bawa pulang pun tidak bisa. Nah, Yao, anak ini kuserahkan padamu. Aku pergi dulu. Hah? Jangan pergi. Chen Shuo, ibumu masih muda, tidak mengasuh anak, hanya tahu merepotkan kita. Ibuku sudah tua juga. Tidak mudah. Yao, kamu jaga anak ini dulu. Tunggu sampai aku selesai dengan urusan ini. Lalu kita cari pengasuh. Ibumu tidak mudah. Apa aku yang membuatnya tidak mudah? Mengasuh anak itu sulit ya. Kamu jaga anak dulu. Nanti aku akan menyewa pengasuh. Aku punya banyak hal yang harus dikerjakan. Lagi pula aku tidak punya pengalaman. Aku tidak bisa mengasuhnya dengan baik. Menangis, kamu cuma bisa menangis. Seharusnya dulu aku tidak melahirkanmu. Memang grup Jiang. Ulang tahunnya pun dilangsungkan dengan mewah. Hari ini ulang tahun Nona Jiang. Nona Jiang, katanya, ketua grup Jiang akan umumkan penyerahan perusahaan kepada penerusnya. Asalkan kita bisa bekerja sama dengan Nona Jiang. Umumkan di depan umum hubungan gelap Qinshu dan Shen Qiu. Nona Jiang pasti akan angkat aku jadi wakil presiden grup. Nanti, kamu akan jadi orang kepercayaan Nona Jiang. Masa depan cerah. Kazuo. Coba. Kazuo, kami sudah cari tahu. Nona Jiang ada di belakang panggung di ruang rias sedang berdandan. Kalian duluan cari dia. Sampai kerja sama. Kami bisa jadi saksi untuk membuktikan Shen Qiu dan Qinshu berbuat zero. Kazuo. Kalau nanti sukses, jangan lupakan kami. Tenang. Kalian semua adalah saudara yang sudah bermain bersama sejak kecil. Berbagi rezeki bersama. Chenzuo, kita ke belakang panggung dulu. Cari Nona Jiang berkooperasi. Baik. Ayo pergi. Oke. Halo, Po. Xiao Yu, aku dan kakakmu ada rapat mendadak, akan terlambat sampai. Oh, Ibu tenang saja. Di wilayah keluarga Jiang, masih ada yang berani menggangguku? Ibu sibuk dulu saja. Halo, saya Chen Zuo. Nona Jiang, saya ada hal penting untuk bicara denganmu. Shen Qiu, kenapa kamu di sini? Ruang rias Nona Jiang, bisa kamu masuk? Cepat pergi dari sini. Ruang rias Nona Jiang, bisa-bisanya kamu masuk ke sini. Cepat pergi dari sini. Kalimat itu, harusnya aku yang menanyakan kalian. Pesta ulang tahun Nona Jiang. Kau tidak mengundang kalian, 2 orang sial ini. Nona Jiang, apakah mengundang kami atau tidak? Mana mungkin kamu tahu? Nona Jiang. Shen Qiu, jangan-jangan kamu pikir sudah dekat dengan Qinshu beberapa kali? Lalu kamu sudah menjadi anggota keluarga Jiang. Di sini adalah ruang rias Nona Jiang. Bukan sembarang yang masuk oleh sembarang orang.
Buka lebar-lebar mata kalian. Lihat baik-baik. Tertulis di pintu rias Nona Jiang. Untuk Nona Jiang. Aku sedang merias diri di sini. Menurutmu, siapa aku? Jangan Shen Qiuyu benar-benar putri keluarga Jiang kan? Tidak mungkin. Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Siapa dia? Aku lebih tahu daripada siapapun. Siapa yang berbuat onar di kamar putri? Jia itu menyusup ke ruang rias Putri Jiang. Cepat buang dia keluar. Putri, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Pemandu minta jemput Anda. Baik. Putri. Shen Qiuyu itu putri apa? Putri apa dia? Putri apa aku ini? Nanti kalian akan tahu. Aku ingin lihat apa yang sedang dia lakukan. Selamat datang semuanya di Pesta Ulang Tahun Putri Keluarga Jiang. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk menyambut Putri Keluarga Jiang ke atas panggung. Putri keluarga Jiang akan segera datang. Nanti kita sebut Shen Qiuyu yang menyusup ke ruang riasnya kepada Putri. Shen Qiuyu pasti akan membuatmu. Kamu akan menyesal. Terima kasih atas kehadiran kalian di pesta ulang tahun saya. Saya adalah putri grup Jiang, Shen Qiuyu. Shen Qiuyu? Bagaimana mungkin Shen Qiuyu adalah putri keluarga Jiang? Mungkin Shen Qiuyu adalah putri keluarga Jiang? Bagaimana mungkin Shen Qiuyu adalah putri keluarga Jiang? Apakah pembawa acara salah? Shen Qiuyu, kamu berani memasukkan diri sebagai putri keluarga Jiang? Tunggu saja sampai ketua direksi datang. Iya tak biarinmu. Shen Qiuyu, tidak malukah kamu? Kamu seorang yatim piatu. Berani memasukkan diri sebagai putri keluarga Jiang. Pantaskah kamu? Ada apa ini? Dia bukan putri keluarga Jiang. Pernahkah kamu melihat putri keluarga Jiang? Putri keluarga Jiang sangat sederhana. Tidak ada yang pernah melihatnya. Hari ini adalah acara keluarga Jiang. Walaupun dia sangat berani, dia berani sebagai putri keluarga Jiang, kan? Shen Qiuyu, kamu sungguh tidak mungkin putri dari grup Jiang. Cepat turun dari sana. Barang bekas. Mengira dekat Pak Qin akan jadi putri Jiang, putri keluarga Jiang. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mau apa? Kamu? Kepala kalian tunggu sinyalam kanji ya. Menurut kalian, di acara penting begini, aku akan berpura-pura menjadi putri keluarga Jiang. Shen Qiuyu, kamu tidak akan lama lagi sombong. Hari ini, ketua direksi akan menyerahkan jabatannya kepada putrinya. Xilin dan Qinshu hanyalah anak angkatnya. Ketika Qinshu diusir Putri Jiang, semasa indahmu juga akan berakhir. Chen Zuo dari keluarga kami pasti akan diangkat oleh putri keluarga Jiang menjadi manajer umum. Apakah wakil presiden? Dia seperti ini. Masih bisa jadi wakil presiden? Benar-benar. Akulah putri sulung keluarga Jiang. Tanpa izinku, Chen Zhuo seumur hidupnya akan tidak akan bisa menjadi satpam grup Jiang. Shen Qiuyu, aku pasti akan melaporkanmu dengan nama asli karena memasukkan identitas sebagai putri sulung keluarga Jiang. Tunggulah saja masuk penjara. Seharusnya masuk penjara adalah kalian sekelompok orang yang membalikkan fakta ini. Ketua Dewan, Shen Qiuyu, dia memasukkan identitas sebagai putri sulung keluarga Jiang. Anda tidak boleh membiarkannya. Shen Qiuyu, putri Jiangnan. Dia adalah satu-satunya putri keluarga Jiang. Apa? Bagaimana mungkin Shen Qiuyu adalah putri sulung keluarga Jiang? Tidak mungkin. Shen Qiuyu, dia hanyalah manusia tim tak punya daya. Bagaimana mungkin dia adalah putri keluarga Jiang? Ketua, Shen Qiuyu ini adalah Hashiko, mantan istri saya. Dia berselingkuh sama Sumika. Bermain api dengan Qinshu. Dia bukan putri kandung Anda. Di mana bisa Anda menganggapnya sebagai putri keluarga Jiang? Shen Qiuyu adalah satu-satunya putri saya. Shen Qiuyu adalah adik saya. Dia adalah satu-satunya putri keluarga Jiang. Bagaimana mungkin Shen Qiuyu adalah putri keluarga Jiang? Shen Qiuyu bukan pacar Qinshu, melainkan adik Qinshu. Shen Qiuyu tidak berselingkuh. Dia benar-benar putri keluarga Jiang. Semuanya hancur. Kali ini kita menyentuh bara api. Sudah aku bilang sejak awal, aku adalah putri keluarga Jiang.
Kalian yang tidak percaya dan terus-menerus menghinaku. Ternyata dia ada pihak seperti itu. Nona Sen, semua karena Chen Zuo dan Jiang Xingyao. Mereka yang menyesatkan kami. Bukan urusan kami. Semua karena Jiang Xingyao dan Chen Zuo. Menyebarkan rumor tentang Lei Shen dan hubungannya dengan Tuan Qin. Kami semua tertipu. Semua kesalahan Jiang Xingyao dan Chen Zuo. Saudara seperti tangan dan kaki. Kalian berdua. Bagaimana bisa melakukan semua pada aku? Kalian keterlaluan. Aku saudara baik kalian. Memang itu kesalahan kalian. Kalian berdua bersekongkol mengenai Nona Shen. Sudah lama tak lihat. Kalian berapa orang berkongsi untuk menindas adikku? Utang ini, grup Jiang pasti akan tuntaskan. Perusahaan kalian bertiga, tunggulah bangkrut. Ayah, aku salah. Maafin aku ini saja. Boleh. Semua gara-gara Jiang Xingyao yang menggoda. Aku baru melakukan kesalahan kecil. Aku janji, mulai sekarang pasti akan memutuskan hubungan dengan Jiang Xingyao. Chen Zuo, aku kan saudara baikmu. Bagaimana bisa kamu khianati? Persahabatan kita. Persaudaraan omong kosong. Apakah saudara bisa memberiku anak? Ayo menyuruhku memberimu anak. Jiang Xingyao, Kau wanita busuk. Kau yang memisahkan aku dan Qiyu. Semua salahmu. Cepat minta maaf pada istriku. Chen Zuo, kau benar berubah. Lebih cepat dari membalik telapak tangan. Setelah tahu aku putri keluarga Jiang, langsung membersihkan diri dari Jiang Xingyao. Kau pikir aku akan seperti dulu, memaafkanmu berkali-kali. Masa depan cerah dihancurkan sendiri oleh Chen Zuo. Orang luar aniaya istrinya. Pantas. Pria brengsek tidak pantas mendapat maaf. Benar. Qiyu menyukaimu. Aku baru mau membiarkanmu jadi manajer cabang. Jika kamu lulus ujianku, aku baru akan mempertimbangkan membiarkanmu mengelola seluruh grup. Chen Zuo, Kamu sendiri yang menghancurkan masa depanmu. Chen Zuo, adikku sejak kecil hidup mewah. Setelah menikah denganmu, kamu memperlakukannya seperti pembantu. Diperintah seenaknya, kamu bahkan membuatnya hamil. Anakmu dengan Jiang Xingyao. Orang sepertimu tidak pantas mendapat maaf. Aku salah. Mohon maaf aku ini. Aku janji, mulai sekarang akan memutus dengan orang ini. Kamu suruh aku melakukan apa? Aku akan lakukan. Chen Zuo, kamu hanya mengaku salah karena aku adalah putri keluarga Jiang. Sikapmu sekarang ini sungguh membuatku muak. Hari ini adalah pesta ulang tahun putriku. Jangan ganggu perayaan ulang tahun putriku. Oh mereka keluar, lepaskan aku. Chen Zuo. Kau telah menghancurkan hidupku. Qiyu, aku tahu aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Ibu aku, atas dasar apa kalian mengusirku? Kok akan melaporkan kalian ke polisi? Bila ini adalah hasil nona besar. Chen Zuo hanya punya hak tinggal. Lu nggak bisa lihat, Chen Zuo tidak punya mobil rumah. Hanya punya hak tinggal. Melalui perusahaan, kapan rumah ini menjadi milik kalian? Ini semua salahmu. Aturkan tempat tinggal untuknya. Kapan rumah selesai dibangun? Milik kalian. Hah? Ini salahmu? Istri yang baik-baik saja tidak dihargai. Suami yang tersinggung dengan Jiang Xingyao. Sekarang lihatlah, semuanya hilang. Kamu tidak bisa menaikan nafsunya sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Diam kalian semua. Adalah eksekutif di grup Jiang. Mari kita memohon padanya. Dia pasti bisa membantuku. Semangat kembali. Jika kalian semua pergi, bagaimana dengan anak-anak? Aku sudah tua. Aku tidak bisa mengasuh anak. Tolong bantu Chen Zuo. Paman, setelah aku bangkit kembali, Masih tak lupakan kebaikanmu yang besar. Chen Zuo, kau telah menghancurkanku. Kau menyinggung putri bos, membuatku dipecat dari klub Jiang. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Qiyu ini. Jangan tutup jalan kita sampai habis. Ingat, orang yang kau sakiti adalah Shen Qiyu. Aku pasti tidak akan membantumu mendapatkan undangan pesta ulang tahun. Kalian diblokir oleh seluruh industri. Seumur hidup, tidak mungkin bangkit lagi. Jangan cari aku lagi. Aku tidak punya keponakan sepertimu. Selesai. Semuanya selesai. Chen Zuo, kau telah menghancurkanku.
Jiang Xiao, kamu jahat. Sedikit lagi, aku bisa mewarisi grup Jiang. Kamu kan kamu. Bagaimana mungkin aku menjadi tidak punya apa-apa? Chenzuo, kau mau salahkan. Salahkan dirimu sendiri. Saat aku mengganggu Shen Qiu, bukankah kamu juga tidak menghentikanku? Kalau bukan karena kamu merayuku, bagaimana mungkin aku akan bercerai dengan Qiu? Chenzuo, kamu masih berani menyalahkanku. Jalan aku yang lepasnya. Mulai sekarang, hubungan kita putus. Kamu mau pergi kemana? Aku mau kemana? Apa urusanmu? Sekarang kamu hanyalah sampah tak punya uang. Tidak ada jalan keluar. Bukankah kau bilang kau mencintaiku? Apa adanya? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Malah ingin pergi. Bagaimana dengan anak kita? Apa saya dengan anak itu? Aku hanya membantu melahirkan anak itu. Aku tidak akan mengasuh anak itu. Apalagi mengakuinya. Inilah selingkuh. Cepat panggil polisi. Chenzuo dan Jiang Xinao terlibat konflik. Jiang Xinao didorong ke jalan raya. Jiang Xinao meninggal dunia kan sebelum tiba. Chenzuo bunuh sengaja. Ditambah dengan masalah anak Chenzuo, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara menjahit. Surat ceraimu dengan Chenzuo sudah jadi. Sudahlah. Masalah mereka sudah tidak ada hubungannya denganku. Ayo kita pulang. Pergi.